Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amartia Widyaningrum, NPM 2104010029, Prodi Manajemen kelas non-reguler. Ingin menjawab dari pertanyaan ujian tengah semester mata kuliah pengantar manajemen. Nomor 1, uraikan apa itu manajemen dan mengapa manajemen dikatakan sebagai ilmu pengetahuan sekaligus seni. Manajemen merupakan suatu proses, baik itu perencanaan, pengorganisasian, serta pengawasan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dan kenapa manajemen dikatakan sebagai ilmu pengetahuan sekaligus seni? Karena manajemen mengelola dan mengatur sesuatu agar tersusun dan terlaksana secara rapi, efektif, dan efisien. Nomor 2, uraikan definisi organisasi dan mengapa manajemen diperlukan dalam sebuah organisasi. Organisasi merupakan suatu perkumpulan atau wadah bagi sekelompok orang yang bekerja sama dengan terstruktur untuk mencapai tujuan tertentu. Dan mengapa manajemen diperlukan dalam sebuah organisasi? Supaya organisasi bisa mencapai tujuannya, diperlukan manajemen. Artinya, manajemen ini adalah tangga bagi suatu organisasi untuk mencapai tujuannya. Nomor 3, sebutkan fungsi-fungsi manajemen dan berikan contoh kegiatan yang harus dilakukan dari setiap fungsi. Fungsi-fungsi manajemen ada 5. Yang pertama itu ada perencanaan atau planning. Nah, planning ini sebuah serangkaian proses pemilihan dan penetapan untuk mencapai tujuan, membuat strategi, dan mengembangkan rencana kerja organisasi yang ingin dicapai masa depan. Yang kedua itu adalah pengorganisasian atau organizing. Pengorganisasian ini adalah serangkaian dari aktivitas pembagian tugas yang akan dikerjakan di dalam suatu perusahaan. Dengan ini sumber daya di dalam perusahaan itu bisa berfungsi secara optimal dan mampu melaksanakan peran serta tugas masing-masing divisi dengan baik. Yang ketiga itu ada pengarahan atau directing atau actuating. Pengarahan ini mengendalikan semua departemen-departemen yang ada di perusahaan supaya pekerjaan semakin efektif dan efisien. Yang keempat itu ada penempatan. Penempatan ini menempatkan sumber daya yang tersedia sesuai dengan kebutuhan. Yang kelima itu ada pengawasan atau controlling. Pengawasan ini untuk menilai suatu pekerjaan yang telah dilakukan oleh sumber daya yang ada di perusahaan dan diawasi apakah yang dilakukan sumber daya ini sudah sesuai dengan tujuan dari perusahaan tersebut atau belum. Nah, kualitasnya sudah bagus atau belum. Nah, diperlukan ini adalah pengawasan. Yang keempat itu sebutkan apa saja sumber daya atau unsur-unsur dalam manajemen. Jelaskan masing-masing sumber daya dan unsur-unsur manajemen. Unsur-unsur manajemen itu ada 6. Yang pertama itu manusia atau human. Manusia ini adalah faktor utama dalam manajemen. Manusia yang membuat tujuan dan melaksanakan proses tujuan tersebut. Artinya, proses kerja tidak akan terjadi jika tidak ada faktor utama, yaitu manusia. Yang kedua, ada uang atau money. Uang ini sangat penting karena sebagai alat dalam mencapai proses tujuan dari perusahaan. Pengaruhnya sangat besar karena hasil dari kegiatan dapat diukur dalam jumlah yang beredar di suatu perusahaan. Artinya, suatu kegiatan ini di dalam perusahaan itu berhasil atau tidak diukur dari jumlah uang yang beredar di suatu perusahaan. Begitu. Yang ketiga itu ada bahan atau materials. Bahan ini sangat vital dalam proses produksi dalam perusahaan. Artinya,
tanpa material atau bahan baku di perusahaan tidak bisa mengolah suatu produk dan tidak bisa mencapai tujuannya gitu. Yang keempat itu ada mesin. Mesin ini dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan yang sulit menjadi lebih mudah dan sangat cepat. Dan kesalahan yang dilakukan dari dibutuhkannya mesin ini lebih kecil daripada suatu perusahaan tidak menggunakan mesin. Yang kelima itu ada metode. Metode ini dapat berjalan dengan efektif. Maksudnya yang metode ini suatu perusahaan pekerjaannya bisa berjalan dengan efektif dan efisien bila dilakukan dengan metode yang tepat. Metode kerja harus mempertimbangkan sasaran, fasilitas, waktu, dan uang kegiatan bisnis dari suatu perusahaan tersebut. Yang keenam itu ada pasar. Nah, pasar ini merupakan elemen yang sangat penting. Tanpa adanya pemasaran, barang-barang tidak akan laku dan tidak akan menghasilkan uang. Jika tidak ada uang, proses tujuan dari perusahaan itu tidak tercapai. Jadi artinya keenam dari unsur-unsur manajemen ini sangat bersinambungan. Yang kelima, siapakah manajer itu? Jelaskan apa saja tugas dari seorang manajer. Manajer adalah orang yang menjalankan kegiatan manajemen atau orang yang bertanggung jawab atas keberlangsungan dari suatu perusahaan di dalam mencapai proses tujuan dari perusahaan tersebut. Dan tugas seorang manajer itu ada mengatur keseimbangan sebuah manajemen, melakukan perencanaan, mengelola dan mengawasi kegiatan di dalam manajemen perusahaan, menentukan standar kualitas, memberikan pengaruh baik kepada karyawan, mengadakan evaluasi dan menanggung-jawabi kinerja sebuah tim. Yang keenam, terakhir, uraikan tingkatan manajemen dalam perusahaan dan berikan contoh jabatan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dalam tiap tingkat tersebut. Tingkatan manajemen itu ada 3. Yang pertama, top manajemen atau manajemen tingkat atas atau manajemen puncak. Contohnya itu wali kota, direktur utama, direktur, chief executive officer atau CEO, gubernur, dan rektor. Yang kedua itu ada middle management atau manajemen tengah atau manajemen menengah. Contohnya itu dekan, manajer divisi, kepala bagian, dan pemimpin proyek. Yang ketiga ada lower management atau manajemen bawah atau tingkat bawah. Contohnya itu ada mandor, supervisor, dan pelatih. Mungkin itu jawaban dari UTS saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.